aqibatul umur. Siapa yang berserah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, kemudian dia melakukan kebaikan, melakukan salat, melaksanakan salat, mendirikan salat, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kalau dia sudah berislam kemudian melakukan kewajibannya, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan akibat dari semua perkara, semua perilaku yang kita pernah lakukan itu adalah berakibat, yaitu kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berakibat kepada Allah. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah semua akibat dari semua perkara. Wa man kafara, siapa yang kafir, tidak mau berislam, menutup diri, fala yahzunka kufru, wahai Muhammad, jangan engkau bersedih karena kekafiran mereka. Wahai Muhammad, jangan sampai karena yang kamu dakwahi itu tidak berislam, tidak mengikutimu, kemudian kamu bersedih. Jangan, Muhammad. Wa man kafara, siapa yang kafir wahai Muhammad, fala yahzunka kufru, jangan sampai kamu bersedih karena kekafiran mereka. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu, karena semua dari mereka apa yang mereka lakukan akan kuperlihatkan semua itu, dan kepadaku mereka akan dikembalikan. Innallaha 'alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Numatti'uhum qalila, tidak apa-apa wahai Muhammad, tidak apa-apa mereka tidak mau Islam, tidak apa-apa mereka tidak mau mengikutimu, karena numatti'uhum qalila, aku kata Allah, kami kata Allah hanya memberikan waktu yang sebentar saja untuk bersenang-senang kepada mereka. Sebentar saja waktu mereka untuk bersenang-senang, tidak banyak waktu mereka wahai Muhammad, terbatas. Fanunabbi'uhum bima 'amilu, setelah itu kami akan beritahu apa yang dulu mereka kerjakan. Dia pernah menolakmu wahai Muhammad, dia pernah mencacimu wahai Muhammad, dia pernah tidak mau mengikutimu wahai Muhammad. Ingatlah bahwa mereka hanya punya waktu sebentar, biarkan dia bersenang-senang. Nanti akan kuperlihatkan apa yang mereka pernah lakukan. Innallaha 'alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala numatti'uhum qalila thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalid, kemudian aku paksa mereka untuk menghadap ke dalam azab yang sangat keras. Wala in sa'altahum, kalau kita tanya mereka, orang yang tidak sholat itu, orang yang menentang Nabi Muhammad, semua kalau kita tanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau semua itu kita tanyakan kepada mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ada orang-orang kadangkala kalau kita kasih tahu, kita tanya ke mereka, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah. Imam Syafi'i itu pernah berkata, kata beliau, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Kata beliau, engkau bermaksiat kepada Allah wa anta tadharu hubbahu, tapi engkau seolah-olah menampakkan diri engkau cinta kepada Allah. Kita kadang-kala Bapak dan Ibu menampakkan sesuatu supaya orang melihat bahwa kita orang yang cinta dengan Allah, tapi kita bukan orang yang sholat, dan Allah tahu itu. Kita bermaksiat kepada Allah, tapi kita berkata saya cinta dengan Allah. Kata Imam Syafi'i, hada muhalun fil qiyasi badi'u, ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mustahil.
kita menampakkan cinta kepada Allah tapi kita tidak melaksanakan perintahnya, itu sesuatu yang mustahil. Kata beliau, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, pasti engkau ikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena para pecinta kalau sudah berikrar aku mencinta, pasti dia akan ikut kepada siapa yang dia cintai. Kita berkata saya cinta dengan Allah, saya bertuhankan Allah, tadharu hubba, tapi kita ta'sil ilah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang mustahil. Kalau kita betul-betul cinta dengan Allah, pasti kita akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Yes. Maksiat itu melakukan dosa. Berdosa dan bermaksiat. Kemudian kata beliau, orang kalau benar cintanya kepada Allah, dia pasti mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena para pecinta pasti akan ikut pada yang dicintainya. Terakhir kata beliau, fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li syukri dzaka mudhi'u. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu sudah setiap hari memberikan kepadamu nikmat. Terus Allah kasih nikmat. Tapi engkau untuk menampakkan diri bahwa kau bersyukur kepada Allah itu tidak ada. Fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin, setiap hari Allah berikan kepadamu nikmatnya, wa anta li syukri dzaka mudhi'u, tapi untuk menampakkan syukur terhadap nikmat yang Allah berikan tidak pernah kau syukur, tidak pernah kau perlihatkan. Maka ada orang yang kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit yang 7 berlapis itu, siapa yang menciptakan bumi beserta isinya itu, mereka akan berkata Allah. Sebenarnya ini adalah ayat yang turun untuk menentang mereka orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW. Semua yang menyembah berhala saat itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka berkata Allah. Makanya orang kafir Quraisy itu tidak jarang kita dengar bersumpah dengan nama Allah. Wallahi Muhammad itu berdusta. Wallahi Muhammad itu pembohong. Wallahi Muhammad itu tukang sihir. Tidak jarang, karena mereka tahu siapa Allah, tapi konsekuensi untuk beriman kepada Nabi Muhammad adalah meninggalkan berhala. Kita terkadang berkata saya cinta dengan Allah, tapi dalam perilaku menunjukkan bahwa kita tidak cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, kalau kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah yang menciptakan. Qul, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Orang kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan berkata Allah. Katakan Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak faham. Tidak faham ini pengejekan. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah, mereka tahu. Karena mereka menampakkan kecintaannya kepada Allah, menampakkan bahwa Allah Tuhan, tapi dia tidak sholat, maka bal aktsaruhum la ya'lamun. Itu sama saja mereka tidak tahu siapa Allah. Mereka hanya berkata, iya yang menciptakan itu Allah. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak melakukan perintah Allah, itu sama saja tidak tahu. Makanya nanti di akhirat, Bapak dan Ibu, di akhirat itu yang menjawab pertanyaan Tuhan ketika berkata siapa Tuhanmu, itu bukan ilmu.
Mudah sekali kalau ilmu. Bukan ilmu kita yang menjawab itu. Kalau sekarang bisa kita jawab, siapa Tuhanmu? Allah. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Siapa nabiyu? Muhammad. Ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Ka'bah. Gampang sekali. Tapi saat itu yang menjawab bukan ilmu, yang menjawab adalah ibadah dan amalan kita. Karena kita pernah sholat, ketika ditanya siapa Tuhanmu, kita akan berkata Allah. Kenapa kau tahu? Saya sembah Allah, saya sholat. Ketika ditanya siapa nabimu, kenapa dia tahu bahwa itu nabi kita Muhammad? Karena kita ikut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab ketika ditanya nanti itu bukan ilmu, tapi amalan kita. Maka ketika ada orang ditanya siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, mereka berkata Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kebanyakan mereka tidak tahu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sama saja. Sama saja kalau kau tidak sholat, walaupun hari ini kau tahu siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, kamu tidak menjalani perintah Allah, sama saja kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu itu Allah itu siapa. Karena yang menjawab ketika kita ditanya nanti di alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan, bukan ilmu kita saat ini, tapi amalan kita, sholat kita. Kalau kita hanya berkata iya yang menciptakan semua ini adalah Allah, tapi tidak sholat, sama saja tidak tahu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sama saja mereka itu kebanyakan tidak tahu itu siapa Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah langit dan bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha terpuji. Kita tidak puji Allah, Allah sudah terpuji. Kita caci Allah, Allah tidak akan merasa hina karena Allah sudah terpuji. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau anna ma fil ardi, karena yang punya langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat langit dan bumi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita lihat dengan mata kita, luar biasanya langit. Di langit ada bintang, ada bulan, ada matahari, itu sangat-sangat luar biasa. Di bumi ada pepohonan, ada tanaman, ada gunung, ada laut, ada sungai. Sekarang Allah berkata, walau anna ma fil ardi, andai kata semua bumi itu min syajaratin aqlamun, pepohonannya bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, andai bumi ini yang di sana banyak pepohonan, aqlamun, itu semua kita jadikan sebagai pena. Dari banyak pohon yang tumbuh di atas bumi Allah ini, itu semua kita jadikan pena. Wal bahru yamudduhu, kemudian lautan itu kita jadikan tinta. Banyak sekali itu tintanya. Andai pepohonan, kata Allah, kita jadikan sebagai pena. Yang banyak pepohonan itu dengan rantingnya, dengan berupa namanya pohon itu semua kita kumpulkan, kita buat seperti pena supaya bisa menulis. Tintanya itu adalah air laut. Tulislah semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Tulislah itu. Pakai itu pena, pakai itu tinta, pakai pepohonan yang ada di atas bumi Allah yang tumbuh ini, buat itu sebagai pena, jadikan itu laut sebagai tinta, catat jumlah nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Bahkan kata Allah, kalau laut sudah habis itu, kita jadikan tinta tadi, kemudian sudah habis itu laut, Allah ciptakan lagi laut yang baru, jadikan juga itu sebagai tinta. Ma nafidat kalimatullah,
kamu tidak akan bisa menghitung nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Itu luar biasa. Nanti kata kalimat para ulama berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan ilmu. Kalimat yang dimaksud ini adalah ilmu. Artinya, kalau dia ilmu, kita kumpulkanlah semua pepohonan dengan berbagai namanya. Jadikan itu sebagai pena, sebagai pulpen. Kemudian lautan jadikan itu sebagai tinta. Habis lautan itu Allah tambah lagi dengan 7 kali lipat laut yang baru. Habis itu semua, catat ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita pernah hitung, tidak pernah kita akan bisa takar sampai mana ilmu Allah. Ilmu kita sedikit. Kalau kalimat diartikan, diterjemahkan, ditafsirkan dengan ilmu. Kalau kalimat diartikan dengan nikmat yang banyak, hitunglah itu. Tidak bisa kita hitung. Iya loh. Mana fidat kalimatullah. Allah tidak berkata mana fidat kalimatullah. Kalau kalimatullah, mimnya tidak panjang, itu artinya satu nikmat, satu kalimat. Jadi ada 3 itu. Jadi kalimat itu ada 3. Kalau satu kalimat, bahasa Arabnya kalimatun, mimnya tidak panjang. Ka, lam, mim, kemudian tak marbut, kalimatun. Itu artinya satu kalimat. Ada kalimatun, mimnya panjang. Itu artinya banyak kalimat tapi masih terbatas. Banyak kalimat tapi ada batasannya. Kalimat yang tidak terbatas namanya kalimun. Nah, sekarang Allah menggunakan kalimat. Artinya nikmat Allah, kebesaran Allah yang Allah pertontonkan kepada kita, itu bukan satu kalimat, tapi banyak kalimat, tapi terbatas karena menggunakan kalimat. Banyak tapi terbatas, itu saja tidak bisa kita hitung. Nikmat yang terbatas tidak bisa kita hitung. Sekalipun kita kumpulkan semua pohon dengan berbagai namanya, kita habiskan laut yang sekarang, Allah tambah lagi laut yang baru 7 kali lipat. Kalimat yang terbatas tadi, nikmat yang masih terbatas tadi itu tidak bisa kita hitung. Iya. Kemudian kita mau berkata, saya capek sholat, saya ada kesibukan, saya tidak punya waktu untuk ke masjid. Di mana akal manusia? Berserah diri, berislam artinya berserah diri. Berserah diri, buang si batu bahasanya. Kalau kalimat diartikan nikmat, dan memang para ulama banyak menafsirkan kata kalimat di ayat ini, itu luar biasa nikmat yang banyak ini. Nikmat yang terbatas, banyak tapi terbatas, itu pun tidak bisa kita hitung. Sementara nikmat Allah itu tidak pernah putus dan selalu baru. Seperti yang kita jelaskan kemarin, tidak pernah putus dan selalu baru. Tidak ada bekas nikmat. Allah tidak pernah kita kasih nikmat kemudian itu bekas. Tidak pernah. Kita bernapas, yang kita hirup itu oksigen, selalu baru. Karena yang keluar itu karbon dioksida, kotor itu. Maka selalu baru. Nikmat yang terbatas tidak bisa kita hitung, apalagi nikmat Allah itu tidak pernah terputus dan selalu baru. Kemudian kita berkata, saya capek sholat, saya punya kesibukan. Dong kiri. Mana fidat kalimatullah. Tidak pernah habis itu kalimat Allah. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, qul, katakan Muhammad, law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, andai lautan mereka jadikan sebagai tinta,
pepohonan sebagai pena untuk kita pakai hitung nikmat-nikmat Allah. La nafidal bahru, habis lautan itu qabla an tanfada kalimatu, sedang kalimat Allah belum selesai dihitung. Kalimat Allah belum selesai dihitung sudah habis tintanya. Iya. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Perkasa itu artinya dia raja dia. Karena aziz artinya raja. Raja yang bijaksana namanya aziz. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tolong apa? Ya, terakhir. Ayat 28. Allah berfirman, "Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir." Ma khalqukum, tidaklah penciptaan kalian. Dikatakan diciptakan dengan proses yang panjang itu. Setetes air mani, ada ayat bahkan dari tanah berubah menjadi setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian lahir, ada yang panjang umurnya, ada yang pendek umurnya. Berapa lagi? Nah, penciptaan kita itu kata Allah, begitu pula ketika meninggal kemudian dibangkitkan kembali, itu hanya seperti kanafsin wahidah, satu tiupan saja langsung, begitu gampangnya. Kanafsin wahidah itu sama dengan kalau kita artikan seperti menciptakan satu orang saja. Dari semua ini Allah hidupkan, itu kata Allah hanya seperti saya menghidupi satu orang saja. Allah ingin berkata bahwa jangankan untuk menghitung nikmat Allah, pada penciptaan kalian itu saja sangat gampang untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.